Oke students, kita bertemu lagi dalam semester 2 dalam pembelajaran bahasa Inggris. How are you today? Okay, I hope fine this morning, this today. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran. Anak-anak, dalam semester 2 kita masuk dalam materi functional text shopping list. Kira-kira apa yang dimaksud dengan functional text? Anak-anak boleh melihat pada papan tulis. Functional text. Functional text adalah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang berisi informasi, pengertian, dan sebagainya. Dalam kurung shopping list. Apa yang dimaksud dengan shopping list? Shopping list is catatan dalam belanja. Shopping list dia termasuk dalam salah satu jenis functional text. Dalam functional text kita boleh lihat pada halaman 58. Dalam halaman 58 di situ ada materi yang mengatakan number. What the meaning is number? Number is angka, nomor. Number dalam bahasa Inggris dibagi menjadi dua, yaitu cardinal and ordinal number. Apa yang dimaksud dengan cardinal and ordinal number? Oke, kalau anak-anak lihat pada buku cetak yang ada, page 58, cardinal number is nomor 1, 2 sampai dengan nomor 25. Number 1 until 25. Sedangkan di situ ada ordinal number. Ordinal number, kalau kita lihat perbedaannya, number 1 until number 25, di situ ada keterangan angka 1 tetapi di belakangnya memakai penambahan kata S dan T. Kemudian pada nomor 2, nomor 2 juga ada penambahan kata di belakang N dan D. Mari kita sama-sama menyaksikan atau kita sama-sama melihat pada papan tulis apa yang dimaksud dengan cardinal number and ordinal number. Cardinal number is angka yang digunakan untuk menerangkan sebuah jumlah. Jadi kalau misalnya kita menerangkan sebuah jumlah dalam cardinal number, yaitu number 1, number 2, number 3, 4, 5, and until 25 dan sebagainya. Kemudian kita masuk dalam ordinal number. What the meaning is ordinal number? Ordinal number is angka yang digunakan untuk menjelaskan sebuah posisi, urutan, dan juga tahapan. Kalau kita boleh melihat, kalau kita boleh mendengar kembali, banyak orang yang sering menyebutkan first. First itu adalah ordinal number, di mana artinya dalam bahasa Indonesia yaitu satu. Kita tidak bisa menyebutnya dengan one, tetapi kita menyebutnya dengan first. Kemudian yang berikutnya number 2. Kalau dalam buku cetak number 2, kemudian di belakang kata number 2 ada kata N and D, N and D, yaitu singkatan dari second. Begitu juga dengan number 3. Kita tidak bisa menyebutnya dengan 3, melainkan dengan third. Kita masuk dalam example atau contoh kalimat cardinal number dan juga ordinal number. Baik, kita lihat pada example. Cardinal number dalam contoh kalimatnya. You've got 5 bags and I've only got 2. Karena di sini dia menggunakan contoh cardinal number, sehingga tidak bisa menggunakan first, second, third, fourth, dan selanjutnya. Sehingga dia langsung menggunakan angka yang sebenarnya, yaitu seperti 5, 2, 3, dan sebagainya. Kalau kalian mau membuatnya dalam kalimat bahasa Inggris. Kemudian kita masuk dalam ordinal number. This is my first visit to New York. Karena di sini merupakan ordinal number, sehingga tempat pertama yang dia kunjungi, tempat pertamanya atau posisi urutannya, tempat tersebut dia tidak bisa menggunakan cardinal number, angka yang sebenarnya, melainkan dia menggunakan first. Dalam bahasa Indonesia
tetap dia artinya yaitu pertama. Tetapi dalam pengertiannya karena menyatakan sebuah posisi sehingga memakai kata first. Baik anak-anak, kita lanjut kembali. Kalau kita lihat kembali, kita melanjutkan pada practice 2. Dalam practice 2 di situ ada month. Month January until December. What the meaning is month? Month is bulan. Month is bulan. Bulan merupakan functional text juga, yaitu January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and last is December. Mem tidak perlu menjelaskan karena pasti anak-anak sudah tahu semua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dari nama-nama bulan. Baik, kita lanjutkan. Dalam buku cetak sudah ada contoh kalimatnya. Anak-anak boleh bisa langsung melihatnya. Kita lanjutkan lagi pada practice 3. Dalam practice 3 di situ ada latihan soal tentang ordinal number. Anak-anak bisa menjodohkan, mencocokkan. Kemudian pada practice 4 di situ ada pengungkapan tahun. Anak-anak bisa menyebutkan nama tahun sesuai dengan angka yang tertera pada tahun tersebut. Kemudian kita masuk dalam practice 5. Dalam practice 5, materi yang diangkat dalam practice 5 yaitu bagaimana kita membaca tanggal, bulan, dan juga tahun dalam bahasa Inggris. Example, di sini Mem kasih contoh. 1 atau 1st January 2004. Dibaca 1st of January 2004. Di sini satunya menggunakan belakangnya menggunakan S and T yang dibaca dalam bahasa Inggris yaitu first. Kemudian January dan anak-anak boleh menyebutkan nama tahun dalam bahasa Inggris. Kemudian contoh kedua yang Mem pakai. Tanggal 7 September tahun 1959. Dapat dibaca the 7th of September 1959. 70 of September 1959. Baik anak-anak, Mem harap dari penjelasan Mem tentang functional text, anak-anak semua dapat memahami dan anak-anak boleh membaca referensi dari buku lain juga. Anak-anak boleh membuat kalimat sendiri agar lebih memahami apa itu functional text. Kita akan mempelajarinya lebih dalam pertemuan daring kita setiap hari Senin yang berjalan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Thank you. God bless you.